Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Pak Bu semua baik-baik ya. Puji Tuhan, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan pada sore ini. Dan sore ini topiknya sama, tahun 2021 adalah tahun untuk melihat keilahian Allah. Pak Bu, sering kali saya mengulangi, apa sih maksudnya tuh melihat keilahian Allah? Melihat itu artinya menatap, ya sama aja ya. Menatap artinya memandang, ya sama juga. Memandang artinya apa? Nah itu dia, artinya ada ketertarikan. Jikalau kita lagi berjalan tidak mungkin kita menoleh ke kiri dan ke kanan manakala tidak ada sesuatu yang menarik kita. Biasanya pria-pria tahu sendiri apa yang saya maksudkan, tidak usah saya terjemahkan. Dan ibu-ibu juga pasti tahu apa yang menarik ya kalau lagi berjalan di shopping center. Ada satu istilah, namanya apa? Mata apa? Nah, ada yang ngomong sendiri, itu mata keranjang katanya. Nah, ada sebuah ketertarikan. Lalu apa yang menarik kita? Tahun 2021 ada sesuatu yang menarik kita. Bukan masalah, masalah nggak usah kamu singgung juga dia akan datang silih berganti. Karena masalah, karena kita hidup. Hidup itu proses itu menyisakan masalah. Satu belum selesai akan datang yang lain. Persoalannya kita nggak usah urusin masalah. Yang kita urusi adalah hidup kita. Supaya kita bisa berjalan di atas masalah. Jikalau kita bisa berjalan di atas masalah, maka Tuhan dipermuliakan. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bisa berjalan di atas masalah, kita tenggelam pada masalah, bukan Tuhan dipermuliakan, Tuhan dipermalukan. Di mana Tuhanmu? Seringkali kita bertanya. Seringkali kita dipertanyakan seperti, mana Tuhanmu? Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan, saya dengar kata orang, saya enggak dengar langsung. Ada di media, seorang hamba Tuhan teman saya berkata, di Amerika sana ada seorang hamba Tuhan dengan lantangnya berkhotbah COVID-19 itu bohong. Tidak usah takut, saya pendeta, saya peluk, saya pegang mana COVID-nya, enggak akan mempan. Jemaatnya disuruh enggak usah takut. Beberapa waktu kemudian dia kena COVID mati. Dan sekarang ateis yang berkata, hei pendeta di mana Tuhanmu? Pastor, kenapa itu disinggung? Saya nggak singgung, cuma cerita ulang aja. Tok di TV juga saya nonton dong, benar enggak? Artinya saya nggak ngomong juga Anda bisa lihat sendiri. Dan itulah realita kehidupan. Ada begitu banyak orang mengungkapkan sesuatu seakan-akan itu benar, seakan-akan itu spiritual, seakan-akan itu rohani. Tetapi pada kenyataannya itu nekat. Nah, karena itu kita perlu melihat dengan kacamata iman, melihat Sang Ilahi. Lalu apa yang dia mau bicara sama kita di saat kita sedang menghadapi suasana seperti ini? Saya kadang-kadang agak aneh sendiri, benar ya. Terkadang kalau saya di rumah, bukan iseng sih ya, saya buka YouTube nonton kembali ibadah kita.
Saya ngeliatin Gideon pakai masker, Ani pakai masker, Prapto pakai masker, istri saya pakai masker, saya sendiri pakai masker, lucu sendiri. Kayaknya nggak pernah kepikir bisa seperti itu. Pernah kepikir nggak? Coba lihat kiri kanan kau, aneh nggak? Aneh ya, aneh tidak aneh memang udah kenyataan, ya itu harus kita terima. Lalu bertanya sama saya, sampai kapan pastor itu berlalu? Lu nanya siapa? Ya nanya pastor. Ya pastor nanya siapa? Terima aja. Dengan hati ucap syukur, maka Allah bisa menyatakan apa yang menjadi maksud Allah. Pak, Bu, jikalau sesuatu yang datang kepada kita, kita merasa tak nyaman, belum tentu bagi Allah itu tidak nyaman. Belum tentu loh. Buat kita memang tak nyaman karena kita rasakan dengan daging dan ego kita. Tapi buat Allah punya tujuan satu langkah ke depan. Memang kita tidak nyaman, tetapi bagi Allah satu langkah ke depan ada sesuatu yang bisa memuliakan, kenapa tidak? Amin? Saya kira itu kan. Nah, itulah yang mendasari bahwa gereja ini membuka topiknya melihat keilahian jauh lebih baik. Kenapa? Tahun 2021 saya nggak akan bernubuat. Saya juga tidak usah menakut-nakuti. Dan Anda sendiri bisa memprediksikan apa yang sedang dan akan terjadi. Dan nggak usah dibohong lagi, nggak usah ditutup-tutupi. Begitu kita memasuki awal tahun, kita sudah dikagetkan berbagai persoalan. Seakan-akan datangnya silih berganti. Seperti Ayub. Maka Ayub berkata, karena dulu memang orang ngomong sama saya tentang Allah. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat. Nah itulah tahun 2021 ini. Kita terlalu banyak belajar firman Tuhan. Tidak salah. Tetapi 2001 kita bukan saja belajar. Tapi kita mau lihat keilahian Allah. Amin. Nah di dalam keilahian itu ada apa? Saya sudah jabarkan setiap minggu. Ini masuk ke minggu yang terakhir pada bulan pertama awal tahun. Malam ini masih ada pengurapan. Setelah itu kita masuk ke bulan yang kedua, ya sudah. Kita mulai dengan membaca Daniel pasal 6 ayat 11 berkata seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Sampai sini saya dulu ya. Ada beberapa kalimat saya tunda dulu dalam pembacaan ayat ini. Pak Bu, saya mengambil perikop ini, kemudian saya potong 3 ayat, saya konstruksi untuk saya sharekan sore ini dengan waktu yang ada. Nah, menarik buat saya untuk ajak kita untuk memahami ada kalimat pertama. Anak kalimat pertama dikatakan apa? Demi didengar Daniel. Artinya Daniel menerima berita. Ini bukan hoax, ini berita kebenaran. Apa? Ada surat telah dinyatakan. Kalau kita baca kalimat berikutnya. Ada surat dinyatakan bahwa akan ada pelaksanaan lockdown. Ya kalau Jakarta katanya lockdown sepekan. Ini terjadi sebuah perintah, barang siapa tidak mentaati hukum yang dibuat oleh sang raja, maka ia akan dikenakan sanksi. Bukan dia diisolasi, tapi disikan, dimatikan. Hukum mati loh. Berita itu besar atau kecil? Beritanya kecil. Tapi masalahnya besar atau kecil? Seandainya begini nih, barang siapa yang ke gereja hari Minggu, maka kepada dia akan dikenakan sanksi. Hukumannya apa? Mati. Saya mau tanya, beritanya kecil atau besar? Beritanya biasa aja. Isinya, wah besar, lebih dari pandemi. Pandemi itu kedengarannya besar, tapi isinya ya kecil, virus kok. Ya juga mengganggu sih, buktinya semua pakai masker. Ya Pak ya. Nah, yang kita perlu tahu bukan soal beritanya yang dihadapi. Yang kita perlu mengerti bukan ancaman bagi kehidupannya. Tetapi yang perlu tahu bagaimana sikap Daniel. Dan Alkitab katakan sikap Daniel setelah mendengar berita itu, dia nggak hiraukan.
Orang yang telah dibangun sikap kehidupannya yang sudah serupa dengan Allah, apapun yang dia terima enggak goyah, biasa-biasa aja kok. Siapa Daniel? Daniel itu bangsawan loh, keturunan dari kerajaan loh. Ini bisa salah satu anak raja loh, ya, anak dari keluarga kerajaan. Bahkan cendekiawan, orang bijak loh. Maka dia dikumpulkan waktu pembuangan, dia dibawa ke mana? Dibawa sama Nebukadnezar ke Babel itu. Artinya ini orang hebat, maka dikumpulkan di sana. Bahkan kita tahulah sejarahnya bagaimana hidupnya Daniel. Dia pernah menduduki berbagai jabatan di beberapa raja dan bukan raja, di beberapa negara. Kerajaan maksud saya. Babel, Persia, Media, ya kan? Media saja ada 2, ya, ada Media, ada Persia, Media Persia, rajanya aja ada 5 itu. Nah, selalu duduknya penting sekali. Siapa Daniel? Nah, ini keren nih. Kita kalau belajar si Daniel nih, saya sangat tertarik dengan Daniel ini, ya. Kalau Anda yang punya nama Daniel, ayo perlu baca ini. Ya, jangan hanya punya nama Daniel, tapi punya akses yang sama ke sorga supaya minimal kita itu mengalami berkatnya Daniel yang pernah dialami oleh Daniel. Ada amin? Oke, nah apa yang dilakukan Daniel setelah dengar berita? Dia katakan bahwa berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan, Pak Bu. Ia melakukan aktivitas berdoa bukan karena masalah, bukan karena tuntutan. Tahu enggak? Kalau kita berdoa karena masalah, saya seringkali gunakan istilah latah. Latah kalau jatuh piring, kita bisa ikut piringnya jatuh. Copot-copot. Coba kalau kita pergi ada orang latah. Copot-copot, ikut itu. Nah, itulah orang latah. Dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa ada koslet memori singkatnya. Selalu mengikuti. Lalu apa sih yang dapat kita pelajari seperti itu? Ya, dalam pandemi banyak kita ikut-ikutan orang. Orang buat apa, kita buat apa. Orang ngomong apa, kita ngomong apa. Itu orang latah. Daniel enggak. Dia punya jati diri yang enggak tergoyah oleh keadaan, Pak Bu. Hei, adik-adik, dengar loh. Ya, Anda ini semua adalah apa? Tunas bangsa. Dan Anda perlu ngerti siapa yang Anda mau jadikan panutan. Bukan keadaan yang dijadikan kita panutan lalu kita tenggelam oleh keadaan. Tak berdaya. Tapi ayo, kitab suci banyak memberikan contoh. Cukup memberi inspirasi buat kita. Kalau kita baca Alkitab, kita sedang bersekutu dengan roh. Kalau Anda baca koran, Anda sedang baca atau biografi seseorang tentang kesuksesan, Anda cuma baca pengalaman. Anda nggak ngalami yang namanya perjanjian ilahi sebenarnya. Tapi kalau Alkitab itu diizinkan oleh Tuhan tertulis. Ketakala kita baca, kita sedang bersinergi dengan energi ilahi. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, perjanjian Tuhan itu datang bukan karena Anda percaya atau Anda suka. Karena waktu Anda baca, ya datang. Hanya saja kita tidak bisa mengeksekusi manakala kita tidak percaya. Kalau kita percaya langsung berubah. Energinya itu menjadi materi yang bergerakkan seluruh jaringan tubuh kita. Baik secara elektrikal maupun secara kimiawi. Dia akan proses jantung kita, otak kita dan semuanya akan terproses. Sehingga kita mempunyai kecepatan dan kecekatan. Melaksanakan sesuatu terukur. Nah itu dia. Oke, yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah satu kalimat kata berdoa. Itu menjadi kata kebiasaan. Dari ayat inilah saya meletakkan temanya. Melihat keilahian, menumbuhkan iman, menguatkan imun. Apa sih? Doa itu, kata doa sendiri ada 2 bahasa. Kalau bahasa modern dan bahasa Alkitab. Bahasa Alkitab itu disebut proseuseia. Bahasa Yunani umumnya disebut proseuchomai. Bukan siomai ya, chomai.
Saya nggak ahli bahasa Yunani, tapi saya transis dari Alkitab. Mungkin bahasa vokal saya beda, tapi seperti itulah kira-kira. Tetapi yang terpenting adalah maknanya. Ada kata pro, saya mempunyai pengertian, itu ada akar kata. Kata pro berarti kelekatan, melekat. Dan akar kata pro itu bisa mengacu kepada proses. Kelekatan mengikuti proses. Terjemahan bebasnya artinya kerendahan hati menyatu di proses. Menjadi keserupaan dengan yang memproses kita. Dan saya memberikan sebuah terminologi bahasa saya. Saya susun menjadi satu kalimat. Doa merupakan proses hidup, mengalami keilahian Allah, menguatkan kehidupan. Artinya kehidupan ini ditentukan oleh kita. Kita yang menentukan. Kenapa? Kehidupan ini Tuhan sudah serahkan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengelola kehidupan? Kata Alkitab, mengusahakan kehidupan ini. Kita perlu ada hidupnya. Maka pekerjaan pertama Yesus datang ke dunia ini, dia bukan memberikan kita berkat. Yesus datang ke dunia, dia memberikan apa? Hidup. Kenapa? Karena pada mulanya manusia telah mati. Ketika tidak taat kepada Tuhan, melanggar firman Tuhan, maka dia mengalami kematian. Nah, kematian itulah membuat manusia tidak sanggup mengelaborasi kehidupan ini sehingga menjadi kacau balau. Sobu tobohu kata Alkitab. Saya ngerti nggak sih bahasa saya? Kalau nggak ngerti ya gini-gini juga boleh lah ya. Karena waktu saya singkat saya nggak bisa terjadi ulang-ulang. Kacau balau. Artinya kita hidup di dalam kekacauan, bukan Allah yang buat kacau, bukan alamnya yang kacau, Anda yang kacau. Coba lihat kiri kanan wajahnya, wajah kacau enggak? Justru Tuhan datang memberikan kita hidup. Nah, itulah sebabnya saya katakan doa itu merupakan proses hidup. Kita sudah diberi hidup oleh Allah, tapi hidup kita belum sempurna kalau kita tidak datang kepada terus-menerus disempurnakan. Hidupnya di mana? Hidupnya di akal budinya Pak Bu. Mindsetnya mesti dihidupkan, menyatu dengan Allah. Dari situlah menentukan kehidupan ini kita bisa bekerja. Nah, bekerja dengan apa? Bekerja dengan kehidupan ini katakan, menguatkan kehidupan. Itulah sebabnya saya coba membuat sebuah konstruksi dalam bahasa rohaninya, membangun, menumbuhkan iman, ya, menguatkan imun. Nah, konteks kekinian kan kita perlu imun. Apa-apa perlu imun toh ya. Oke Pak Bu, dan kita akan lihat apa itu disebut proses. Doa kan proses kan? Nah, saya lihat ada satu ayat di dalam Alkitab. Yesaya pasal 40, ini ada satu tipologi ya, satu metafora yang dibuat Tuhan, indah sekali ayat ini. Ya, keren, saya anggap ini keren banget. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu maksudnya. Menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan sebenarnya ia sedang diproses. Kalau kita sekolah, goalnya kan mendapatkan apa? Tamat kan? S1. Kita mulai dari S0. Untuk mencapai S1 namanya apa? Menanti. Apakah kita tidur di rumah? Enggak kan? Untuk sampai kepada S1, perjalanan itu disebut proses. Kecepatan dan ketepatan bergantung kepada bagaimana kita mau diproses. Nah, doa itu seperti itu. Kita sedang diproses. Proses hidup kita supaya semakin serupa dengan Dia. Keserupaan itu kita bisa mengakses atau kita bisa menginstal. Proses itu menjadi keserupaan supaya dikenal.
ada penyediaan, providernya, supaya bisa terjadi transmisi ke kita. Sehingga lambat atau cepat kita makin serupa dengan Tuhan. Nah, keserupaan Tuhannya apa? Yaitu hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita nyatu, jiwa kita sudah dibaharui, tubuh kita kuat. Nah, itulah imun. Ini ayatnya seperti itu. Lalu bagaimana prosesnya? Ini ayat juga keren banget. Tuhan kita itu keren loh ya. Saya baca di Ulangan. Tuhan pernah memberikan perumpamaan di kitab Ulangan. Ulangan pasal 32 ayat 11 berkata, laksana Raja Wali, jauh nggak kebaca. Laksana Raja Wali menggoyang, membangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Jadi proses itu seperti Raja Wali melatih anaknya. Nanti saya putarkan videonya ya, susah saya tirukan. Nah itu dikatakan apa di ayat 12? Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Orang yang dilatih oleh Allah, dia menjadi peka, menjadi punya keseiraman dengan Allah. Dia ngerti loh mana Allah, mana itu setan. Mana Tuhan, mana hantu. Saya belum lama-lama banget jadi orang Kristen. Maka saya selalu bilang sama teman-teman, kalau saya pindah agama, saya bukan karena hanya pindah agama gaya hidupnya saja. Tapi saya mau kenal benar-benar Allah yang saya sembah, saya bilang. Toh di agama lama saya juga saya rajin kok. Tapi begitu agama baru ini, saya benar-benar mau mendalami. Sehingga saya mengerti pendalaman saya mengenal Allah saya kerjanya gimana. Sehingga saya tahu mana pekerjaan Allah, mana pekerjaan setan. Saya tidak mudah diserungkan. Walaupun itu pakai nama Yesus, bikin KKN dan macam-macam, saya nggak tertarik Pak Bu. Karena saya ada feeling, ada perasaan, ini pasti pekerjaan yang tidak beres. Kita tidak bisa menghakimi, tapi hati saya mengatakan, saya tidak mau ikut. Nah itu dikatakan apa? Orang yang telah dilatih oleh Tuhan, di proses Tuhan, Tuhan yang melatih, Allah asing gak bisa masuk. Artinya apa? Pikiran kita itu punya tuning sendiri. Kalau ada frekuensi liar masuk, langsung terasa sekali. Saya kebetulan dulu hobinya orari di komunikasi. Jadi kami kalau komunikasi namanya single set band itu suaranya kan samar-samar semua. Kita ngerti loh kita lagi komunikasi sama siapa. Enggak. Kadang-kadang ada spreaderan ya. Tahu spreaderan ada frekuensi masuk. Kami ngerti bahwa ini adalah liar. Kami cut aja. Kami tidak mau, kami terus saja berkomunikasi. Nah itulah orang yang sudah terlatih biasa. Seperti Raja Wali. Tolong diputerin videonya deh ya. Ada beberapa menit ya. Kok sore ini kayaknya lebih panjang ya saya khotbahnya ya. Diputarkan video, habis itu saya rangkum khotbah saya supaya mengakhiri khotbah bulan pertama ini. Elang betina adalah ibu teladan yang mengurus anak-anak mereka dengan cinta. Sebelum bertelur, sang induk menyiapkan sarang di bukit-bukit tinggi, sedang di bawahnya terbentang jurang yang sangat terjal. Rangka sarangnya terbuat dari ranting keras dan duri tajam yang dilapisi rumput halus dan cabutan bulu-bulu dada sang induk agar sarangnya menjadi nyaman. Setelah dierami beberapa lama, telur menetas dan muncullah anak elang kecil yang masih belum tumbuh bulu-bulunya. Saat anak elang lapar, paruhnya akan ditengadahkan ke atas, lalu sang ibu memasukkan makanan hasil buruannya ke mulut anaknya. Sehingga anak elang pun mulai tumbuh semakin besar. Kala angin kencang berhembus, sang ibu merentangkan sayapnya menutupi sarang untuk memberi perlindungan. Suatu saat, anak elang kaget.
Makanan dari ibunya tiba-tiba dihentikan. Perangai sang ibu jadi berubah, kejam, sehingga sang anak jadi bingung. Kenapa ibu jadi seperti ini? Di waktu yang lain sang anak elang lebih kaget lagi saat sayap sang ibu dikibaskan sehingga rumput halus dan bulu-bulu di sarang berhamburan keluar. Kini tinggal ranting dan duri tajam yang menusuk badan. Ibu, tega nian kau melakukan ini semua kepada anakmu. Anak elang semakin kaget lagi sewaktu ia diusir dari sarang dengan didorong keluar sehingga jatuh terjun melayang. Ibu, kenapa mau kau bunuh anakmu sendiri? Namun ketika si anaknya itu hampir menyentuh dasar jurang, sang ibu menyambar dengan cepat dan menyelamatkannya. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Sang induk mengangkat anaknya naik, lalu dari atas menjatuhkannya kembali. Sampai suatu saat, anak elang mulai merentangkan dan mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa mulai terbang sendiri. Melihat ini, induk elang dengan riang gembira mengajak sang anak terbang tinggi, tinggi sekali sampai naik di atas awan. Raja Wali muda mulai belajar berburu mangsa binatang yang jadi makanannya. Setelah semua itu berlalu, barulah anak-anak elang sadar bahwa induknya selama ini sedang mengajarkan tentang kerasnya kehidupan ini. Bagaikan Raja Wali, setiap kita sebagai orang tua harusnya melakukan hal seperti itu. Merawat anak dengan cinta, tetapi ada saatnya harus tega membiarkan anaknya survive, agar anaknya kelak bisa menjadi dewasa dan mandiri. Ibrani 12 ayat 10-12 berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidaklah mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara, dalam kehidupan kadang kita berteriak, Tuhan, di mana Engkau? Kita seperti dibiarkan sendiri. Padahal pada saat itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bisa terbang mencapai level lebih tinggi lagi. Bukankah tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian? Jadi saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia punya rencana indah dan akan memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Haleluya, keren sekali ya ilustrasinya ya. Seperti itulah saat kita berdoa. Kalau doanya belum dijawab, bukan tidak dijawab, sedang dilatih. Itulah Daniel jadi kebiasaan. Sehingga dia bisa mengeksekusi, bukan menanti, tapi dia tahu kapan itu dia mengeksekusi. Apa yang membuat dia bisa mengeksekusi? Ada dua hal. Kita selesaikan khotbah sore ini. Nah, kita baca di ayat ini. Daniel pasal yang ke-6 ayat ke-4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia, kenapa? Karena dia lebih, karena apa? Karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Bilang, roh yang luar biasa. Imannya terbangun Pak Bu. Iman dibangun bukan instan. Terkadang kita pikir datang ke pendeta tumpang tangan kita punya iman raksasa.
Dan itulah sebuah kekeliruan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seringkali kita diserongkan, maka kita sibuk cari yang namanya pengurapan dari hamba Tuhan yang diurapi. Katanya seperti itu. Saya juga tidak mengatakan itu salah sebenarnya. Tetapi seringkali itu bermasalah. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita hubungan keintiman itu akan membangun hidup kita mengalami keilahian. Supaya apa? Supaya imun kita kuat. Pak Bu, ketika kita mempunyai roh yang luar biasa, apa yang terjadi katakan? Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Orang yang punya iman dalam kehidupan ini, apapun yang dikerjakan mempunyai daya serap dan daya tangkap, daya eksekusi yang pas. Dan kerjanya walaupun dimulai dengan kecil tapi menghasilkan yang besar. Satu kesaksian yang saya harus berikan kepada kita, keren banget dengan seorang anak muda. Karena saya tidak dapat izin namanya, saya tidak akan sebut. Hanya nama belakangnya sama dengan saya, Hidayat. Hidupnya dari ayat firman juga. Konon di waktu usia SMP, ya pandemi begini, tapi dia lupa bahwa pandemi itu memang ada sedikit kesulitan dalam hal keuangan. Dan dia menggunakan uang bapaknya untuk beli sepatu harganya 400 ribuan. Dimarahin sama bapaknya. Tetapi waktu dia dimarahin, dia tidak pernah tersinggung dan dia sadar bahwa dia salah. Karena kalau orang tahu salah, sadar bertobat itu benar. Dia bertobat. Mulai saat itu dia setiap kali uang jajan yang diterima dia sekolah, dia kumpulin. Seminggu kemudian cukup uang dia belikan nasi uduk di depan rumahnya. Harga 5.000 dia beli, konon katanya seperti itu. Dia beli, kemudian dia bawa ke sekolah, jual saat waktu istirahat. Pertama dia hanya sanggup beli 10 bungkus dan waktu istirahat nggak sampai 1 jam 10 bungkus selesai terjual. Alias 7,5 dia jual. Keuntungannya berapa? 2.500 kali 10 berapa? 25.000 hanya 1 jam. Bayangkan itu sudah mulai berbisnis. Tanpa disadari ceritanya singkat saya potong sana potong sini. Setelah lulus SMA dia punya modal 1 miliar. Usianya belum 25 tahun waktu itu. Hebat enggak? Hebat, keren ceritanya. Kenapa? Karena dia dicerahkan, dia enggak pernah ngegerutu. Dia mulai usaha. Usahanya apa sih? Banyak. Tidak tinggalkan sekolah, aktif sekolah dia. Sampai dia selesai kuliah. Dan hari ini dia sudah selesai kuliah. Dan dia sudah mempunyai aset. Terakhir dia katakan, ditanya sama wartawan wawancarain dia. Kurang lebih hampir 100 atau 150 miliar uangnya. Masih usia cukup muda sekali. Usahanya apa? Tentu saya katakan terlalu banyak. Semuanya mengandalkan online. Pak Bu, dunia sedang mendera orang-orang yang gak kenal Tuhan. Maka itu jangan keduniaan. Kita lebih sibuk ngurusin dunia daripada urusi Tuhan. Kita lebih sibuk untuk ego daripada kita membangun hidup kita. Kita ketipu sama dunia, kita cari kesenangan dunia. Uang bisa buat kita senang, tapi uang juga bisa membuat kita merana, Pak Bu. Uang perlu kita, tetapi kita perlu uang, tetapi jangan kita diperbudak dengan uang. Biarlah kita bisa mengendalikan uang untuk mempermuliakan Tuhan, kata Alkitab. Maka kita lihat Daniel, dunia sedang mendera, tetapi raja menempatkan dia di atas rata-rata. Anak Tuhan seharusnya bisa menjadi kesaksian saat dunia sedang teriak krisis. Anak Tuhan bisa meneriak sukses bagi kemuliaan Tuhan tentunya. Amin. Tidak ada kata lain. Kalau Anda utamakan Tuhan, imanmu terbangun, Tuhan akan menempatkan kamu. Dunia akan mengakui kamu. 2 tahun lalu saya sudah singgung di tempat ini. Pak Bu, jangan terlalu banyak invest barang-barang mati. Usahakanlah Anda punya uang cash. Karena satu ketika Anda bisa take over perusahaan-perusahaan orang yang mengalami keletihan untuk mengurusnya. Dan itu kenyataan tahun ini. Ada begitu banyak teman-teman saya yang mereka dengar dan mereka bisa ambil alih perusahaan orang lain. Walaupun nggak bisa ambil besar, yang kecil-kecil juga boleh. Tapi kadang-kadang kita terlalu, ya susah saya ngomong. Yang terakhir,
Yang terakhir ayat 23. Ayat 23 berkata demikian, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengutup mulutnya. Mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Pak, Bu, kita lihat. Daniel dalam menghadapi sebuah situasi, imannya terbangun. Ia ditempatkan di dalam strata yang lebih keren. Tetapi di dalam persaingan fisik, dia tetap akan menghadapi yang namanya virus juga. Ya kan? Tetap sama. Mau presiden, mau pendeta, kita ada di tengah pandemi, virus juga bisa datang. Tetapi bedanya ketika virus datang, langsung dia nggak betah keluar lagi. Nah contohnya Daniel, waktu diserahkan kepada gua singa. Singa itu bukan singa yang sudah terlatih, singa yang lapar. Singa aja nggak mempat, singa aja nggak doyan. Bagaimana dengan namanya virus? Ini sebuah contoh Pak Bu. Saya tidak mengatakan kita lawan pandemi, ini kenyataan. Tetapi bangunlah imunmu supaya tubuh kita menjadi tubuh yang sehat. Bangun imun itu bukan ngumpet di kamar Pak Bu, lalu nonton TV. Enggak, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, makan yang sehat, doa penting, ibadah penting Pak Bu. Kenapa? Karena ada dua kalimat ini keren, dua kalimat ini. Ya, ini namanya kalimat syahadat. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Pertama Pak Bu, hidup ini tidak boleh punya masalah dengan Tuhan. Kalau kita punya masalah dengan Tuhan Pak Bu, Anda mau cari pertolongan siapa lagi? Saya nggak bisa terjemahkan lah sama Tuhan itu apa. Kalau kita sudah tidak lagi mentaati firman-Nya, itu namanya kita sedang bermasalah dengan kebenaran. Sekecil apa saja. Itu pertama. Dan yang kedua, ini keren nih. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan, hubungan sesama. Pak Bu, saya pernah ditanya sama seorang jemaat. B, bagaimana supaya saya hidup kuat di dalam kehidupan ini? Cuma satu. Hidup dalam kasih. Maksudnya apa? Kasih adalah pengampunan. Jikalau kita bersalah, rendah hati kita datang minta ampun. Selesai. Kalau kita buat kesalahan, kita minta ampun. Tapi kalau orang lain salah, ampuni dia, selesai. Lu ngapain bawa kesalahan orang tiap hari? Itu racun, lebih dari virus. Pelan-pelan nyiksa kamu. Belum mati, udah tengah mati. Saya gitu kan dia. Gara-gara hal kecil Pak Bu, teman saya pernah bilang sama saya, Ton kamu tahu nggak, sebatang korek api saya bisa ceraikan istri saya kalau saya mau. Hebat banget kamu, sebatang korek api. Nah artinya di dalam proses kehidupan ini, hal-hal kecil itu bisa membuat kita cerai berai. Nggak salah yang ngomong gitu ya, cerai berai. Cerai berai, subuh tahu, kacau balau, persoalan kecil. Bodoh banget saya bilang. Capek kita di dalam kehidupan ini. Mari 21 ini, tahun 21 ini, 2021 ini. Clear. Berdamai dengan sorga. Berdamai dengan diri. Hargai diri kamu. B, saya dihina. Tanya, Nyak, saya pernah dihina sampai habis-habisan. Nyak yang paling tahu. Sewaktu kami merit, kami dihina habis-habisan. Saya bukan Nyaknya. Habis-habisan saya dihina. Kemarin sepupu saya masih bilang. Dihina habis-habisan. Kalau orang boleh bilang, saya mungkin istilahnya tuh cari pohon toge, cari ayunan, saya main ayunan pada leher saya. Tapi saya bilang sama Nyak, masa bodoh orang mau ngomong apa. Waktu itu saya belum kenal Tuhan. Yang penting apa yang saya lihat diri saya. Memang hari ini saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya rumah saya bilang. Karena saya dihina, lu nggak punya rumah kok mau dapatin anak orang. Saya memang nggak punya rumah, boro-boro rumah, apapun nggak punya. Hanya punya satu cinta. Oh enggak lagi, punya satu gantengnya saya itu yang buatnya kejar saya. Karena ada dia saya ngomong gitu. Itu, tapi itu saya bilang, hari ini saya nggak punya apa-apa, tapi nanti besok
saya punya apa-apa. Setelah saya punya, saya undang dia ke rumah saya, nginap di rumah saya traktir dia makan, saya bawa dia ke restoran yang termewah di Jakarta. Saya perlihatkan apa yang kau ngomong itu salah. Manusia itu tidak bisa disamakan. Karena manusia itu bisa berubah setiap hari. Maka saya bilang sama Nyak, saya nggak tertarik dengan masa lalu seseorang. Saya lebih tertarik apa yang dia lihat masa depannya. Kemarin kamu bisa buat salah. Tapi hari ini kau bisa mengambil untuk perbaiki hari esok. Itu prinsip saya dilatih. Maka ada hari ini. Saya pernah hidup susah, tapi sejak saya mengenal diri saya, apalagi Tuhan sudah memberkati, sampai hari ini saya belum pernah nikmati yang namanya kesusahan. Memang ada kesusahan, bagi saya itu adalah kesuksesan. Itulah intinya 2 kalimat syahadat ini. Perbaikan hubungan dengan Tuhan, berdamai dengan Dia, berdamai sama sesama. Insya Allah. Tahun 2021 Jemaat Sam 21 diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Mari bangkit berdiri.